Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna. Ikhwah, kita sudah masuk pada pembahasan terkait dengan pengaruh media sosial terhadap pendidikan anak, pengaruh media sosial terhadap akhlak anak-anak. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya media sosial sekarang ini sudah sangat merebak dan sudah menjamah di semua lapisan masyarakat, bukan hanya di kalangan orang dewasa, tapi juga di kalangan anak-anak sudah memegang fasilitas ini. Oleh karena itu, fasilitas ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, jika tidak kita kontrol, maka dia akan berubah menjadi azab. Nikmat yang akhirnya membawa malapetaka. Seharusnya nikmat itu kita pergunakan dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya nikmat tersebut dapat lebih menambah ilmu kita tentang dinul Islam, tentang agama Islam. Namun jika tidak dipergunakan jika tidak dipergunakan pada hal yang seharusnya, maka ketahuilah ikhwah, ini sangat berbahaya bagi generasi kita. Bukan hanya generasi muda, bahkan generasi tua pun bisa dia rusak. Berapa banyak kita lihat ya, para suami, para istri akhirnya mengkhianati suaminya dan dia lari bersama laki-laki lain yang dia kenal dari media sosial. Berapa banyak seorang suami menterlantarkan anak-anaknya dikarenakan perempuan yang baru dia kenal di media sosial. Demikian ikhwah. Berapa banyak anak-anak akhirnya mereka tidak mempedulikan kedua orang tuanya dikarenakan media sosial. Bahkan berapa banyak anak-anak gadis dia pergi bersama laki-laki yang baru dia kenal di media sosial dan dia tidak mengacuhkan kedua orang tuanya. Wala haula wala quwata illa billah. Inilah pengaruh ataupun dampak negatif daripada media sosial ini jika tidak dikontrol oleh orang tua. Fala budda yatafaqqadu al-abu ahwala abnaihi ma'aha. Hendaklah orang tua itu perhatikan bagaimana anak-anak itu menggunakan media sosial seperti ini atau menggunakan HP handphone ya, yang dari sana dia bisa melihat apa saja. Wahiya wasailun qad ghazat kullal buyut. Ini merupakan media yang telah menyerang semua rumah ya, menyerang semua rumah.
wahtirazu anha min as'abi ma yakun. Untuk menghindari ini adalah perkara yang tersulit. Illa ala man yassarahullah alaih, kecuali terhadap orang-orang yang memang Allah mudahkan. Demikian ikhwah. Untuk melepaskan keluarga kita dari handphone, dari internet, satu hal yang sulit ikhwah. Apalagi sekarang ini sistem pendidikan kita di masa pandemi ini malah menggunakan internet dengan sistem daring. Mau tidak mau setiap orang tua harus memiliki handphone dan harus ada aksesnya ke internet, dan itu pun diserahkan kepada si anak. Jika orang tua tidak memperhatikan hal ini, tidak tidak mengamati interaksi si anak terhadap internet, maka kita mengkhawatirkan mereka hanya belajar sebentar tapi lebih banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, untuk melepaskan diri, melepaskan diri dari internet, melepaskan diri dari smartphone, itu satu hal yang sulit kecuali yang Allah mudahkan. Wa sya'nuha sya'nul jalis. Internet ataupun handphone ini sama hukumnya seperti teman. Ya, seperti teman. Imma annaha jalisun salih au jalisun su. Bisa saja handphone ini menjadi teman yang baik atau menjadi teman yang buruk. Fa in kanat da'iyatun ilal khair wal ma'rufi la taturdu ma'al malaikatu bal tuqbalu ilaiha wa tahaffuha. Apabila fasilitas ini mengajak pada perbuatan baik, mengajak untuk berbuat ma'ruf, maka wala tatrudi ma'al malaika, ya tentunya tidak akan ditolak oleh malaikat. Ya. Bahkan malaikat akan menerimanya dan akan menaunginya. Demikian. Seorang anak misalnya, dia menggunakan smartphone, dia menggunakan handphone dia untuk apa misalnya? Untuk belajar. Untuk belajar misalnya dia mendengar tilawah, misalnya mendengar tilawatul Quran, maka dalam kondisi seperti ini dia akan diterima oleh malaikat. Tapi kalau dia menggunakan handphone tersebut untuk melihat yang diharamkan oleh Allah, tentunya malaikat akan menjauh dari dirinya. Wal khairu min waraiha amim. Jika memang handphone itu ataupun internet itu bisa mengajak kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, ya, maka di sini banyak sekali kebaikan akan dia dapati. Banyak sekali ikhwah. Ya. Hanya dengan 2 jari dia bisa mengetahui hukum suatu permasalahan agama. Hanya dengan 2 jari dia bisa mencari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali nikmat yang bisa kita ambil dari handphone, dari smartphone, dari internet. Banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita dapati, kita dengar melalui media sosial. Banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Jika memang hal itu bisa mengajak kepada kebaikan. Kemudian fa ni'mahi, sungguh ini merupakan sebuah nikmat. In kana yastami'u fiha ilal Qur'an wa tafsirihi wa ilal hadisi wa fiqhihi wa usulihi fahiya khairul lil mustami'in. Jika handphone tersebut atau internet tersebut digunakan untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tafsir Al-Quran, atau mendengarkan hadis-hadis dan fikih, ya, pelajaran fikih dan usul-usul fikih, kaidah-kaidah fikih, sungguh ini merupakan sangat baik untuk para pendengar. Apa ada yang lebih baik daripada kita mendengar tilawatul Quran dan tafsirnya? Apa ada suatu hal yang lebih baik daripada kita mendengar hadis Rasulullah SAW dan penjelasan-penjelasannya? Apa ada yang lebih baik daripada kita mendengar pembahasan masalah fikih dan kaidah-kaidahnya ketimbang yang lain? Demikian ikhwah. Ya, ini merupakan pelajaran-pelajaran ini sangat baik untuk para pendengar.
In kana yabuthu fiha ma huwa nafi' fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah. Apabila hal itu bisa mendorong dia untuk mendapatkan manfaat dunia dan akhirat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Walinuqbala 'alaiha hina idzin ma lam tantahik fiha muharramat. Kita terima ya. Media-media ini kita terima selama tidak melanggar apa yang disyariatkan oleh, tidak melanggar atau tidak melakukan, tidak mendorong, tidak mengajak pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau silahkan Anda menggunakan media sosial Facebook, silahkan, tidak ada masalah. Anda gunakan via WhatsApp, silahkan. Anda gunakan YouTube, silahkan. Apalagi Anda menggunakan Instagram, TikTok, silahkan. Walaupun sekarang TikTok ini lebih banyak jogetnya ya. Namun kalau semakin banyak kaum muslimin menggunakannya media TikTok ini untuk dakwah ya, diserbu media TikTok ini dengan dakwah-dakwah, dengan tayangan-tayangan media sosial, bukan tidak mungkin ya media TikTok ini bisa berubah menjadi sarana dakwah. Ya walaupun awalnya banyak yang menggunakan TikTok ini untuk joget ya, tapi dengan banyaknya kaum muslimin menggunakan media ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya, untuk video-video yang bermanfaat ya, seperti baik manfaat dunia maupun akhirat, maka insya Allah ya media ini akan berubah menjadi lebih baik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, tidak ada ubahnya seperti WhatsApp yang awalnya hanya sekedar komunikasi biasa, sekarang bisa berubah menjadi sarana untuk beribadah, sarana untuk penyebaran ilmu, sarana untuk penyebaran dakwah pada tauhid. Facebook juga demikian. Ya awalnya hanya sekedar hubungan sosial, tapi lama kelamaan bisa digunakan untuk penyebaran dakwah tauhid, untuk mengajak orang pada perbuatan baik. Demikian ikhwah. Jadi media-media sosial ini sebenarnya sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, itu bagaikan senjata bermata dua. Mereka yang menggunakan untuk kebaikan maka akan baik dia. Dan demikian juga mereka yang menggunakan untuk keburukan maka dia akan buruk. Sebagaimana televisi. Awalnya ikhwah, televisi itu isinya ya kita lihat sebagaimana yang kita fahamilah bagaimana isinya, acara-acaranya televisi. Tapi ternyata sekarang ini banyak media-media dakwah menggunakan televisi dengan via satelit. Sehingga banyak kebaikan yang bisa ditebarkan di kalangan kaum muslimin. Demikian ikhwah. Televisi-televisi sunnah ya, yang terdepannya yaitu yang awal sekali muncul yaitu TV Roja. Demikian ikhwah. Dan ini tidak bisa kita pungkiri ya, andil TV Roja yang sangat besar dalam dakwah mereka yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kru mereka. Demikian ikhwah, dan juga media-media televisi dakwah yang lainnya. Demikian ikhwah, ini merubah image di mana televisi yang tadinya satu hal yang bahkan sempat diharamkan ya dikarenakan acara dalamnya, sekarang berubah menjadi yang satu hal media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah, seperti Rosyad TV sekarang ini bisa gunakan untuk memperdengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita gunakan untuk memperdengarkan tilawah-tilawah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kebaikan yang disebarkan melalui media ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini jika media-media seperti ini digunakan untuk kebaikan, untuk mengajak orang-orang ke jalan yang baik, untuk mengajak orang-orang ke jalan Allah, maka fa'ni'ammahi, sungguh ini merupakan media yang sangat baik ikhwah ya, sungguh ini merupakan media yang sangat baik. Kemudian wa in kana duna dzalik, namun apabila tidak seperti itu, di mana media tersebut digunakan bukan untuk mengajak ke jalan Allah, fallahu la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tak suka dengan kerusakan. Karena ikhwah, segala kebaikan itu ada di jalan Allah. Makanya ajaklah mereka di jalan Allah, maka dia akan temukan semua kebaikan-kebaikan lengkap di sana. Kalau Anda mengajak orang
ke jalan yang selain jalan Allah, maka di situ lengkaplah keburukan-keburukannya di sana. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang dapat mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku perintahkan, dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menjauhkan kalian dari api neraka kecuali aku sudah larang. Berarti yang ada di jalan Allah itu di situ sudah ada komplit semua kebaikan-kebaikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau ada media yang digunakan untuk selain jalan Allah, berarti itu adalah jalan kerusakan. Ya, itu adalah jalan kerusakan. Demikian ikhwah, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Wala darar wala dirar, tidak boleh membahayakan dan juga tidak boleh dibahayakan. Kita tidak boleh membahayakan orang lain dengan cara apapun, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Ya. Apalagi sampai menyesatkan orang lain. Seandainya kita berikan kepada mereka satu pelajaran yang buruk, yang tidak baik, dan dia amalkan, maka setiap kali dia mengamalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Karena penyebab dia berbuat itu adalah kita. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, dia ajarkan kepada orang lain, lantas diikuti dan diamalkan, maka dia mendapatkan dosa yang dia lakukan, dan dia juga akan mendapatkan dosa akibat amalan yang dilakukan oleh orang tersebut karena dia meniru. Demikian ikhwah. Kebalikannya, wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, diikuti oleh orang, diamalkan oleh mereka, maka dia mendapatkan pahalanya, dan juga dia akan mendapatkan pahala orang yang ikut mengamalkannya. Demikian ikhwah. Jadi media-media ini harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbik. Ajak orang-orang ke jalan Allah dengan media apapun selama tidak melanggar syariat. Media televisi, media internet silahkan gunakan. Media cetak dan maupun elektronika silahkan, ini merupakan nikmat Allah. Eksplorlah dia dengan semaksimal mungkin untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Selanjutnya, ya, jangan sampai kita memudaratkan orang lain, menyesatkan, dan juga jangan sampai disesatkan. Was-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi ayyaghbuna fiha wa yudayyi'a fiha al-awqat wa nudayyi'a fiha al-abdan. Tidak layak bagi kita untuk tertipu. Jangan sampai tertipu dengan media-media ini. Berapa banyak ikhwah di media ini terdapat orang-orang yang menghiasi perbuatan buruk. Seolah perbuatan buruk itu menjadi sebuah perbuatan baik dengan berbagai macam silat lidah dan dengan berbagai macam hiasan-hiasan tayangan. Demikian ikhwah, ya. Seolah dia menjadi suatu hal yang baik, padahal jelas dia buruk. Ini juga pengaruh media sosial. Jangan sampai kita tertipu, ya, jangan sampai kita tertipu. Kemudian jangan sampai kita juga menyia-nyiakan waktu dan menyusah-nyusahkan badan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Fakama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak manusia yang tertipu dengan ini. Dua nikmat yang manusia itu tertipu dengan ini semua. Apa itu? As-sihha wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu lapang. Banyak orang-orang itu lalai ketika dia mendapatkan kelapangan waktu, lalai ketika dia mendapatkan kesehatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian bagi kalian. Banyak orang-orang itu yang bisa
mampu, sanggup, sukses melewati berupa ujian keburukan, sakit misalnya. Ya, ketika dia sakit, dia kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. Dia banyak melakukan sholat ketika dia sakit. Demikian ikhwah. Tapi ketika dia sehat, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sakit, Masya Allah, sholatnya rajin luar biasa. Tapi ketika dia sehat, dia lupa dengan sholatnya. Dia lupa dengan zat yang telah memberi dia kesehatan. Dia sukses melampaui ujian keburukan, tapi tidak berhasil melampaui ujian kebaikan. Berapa orang yang ketika dia dalam keadaan miskin, Masya Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, ya. Tapi ketika Allah beri dia kelapangan, dia tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya ke masjid. Dia sudah tidak punya waktu lagi untuk ikut belajar, mengaji. Habis waktunya, tidak ada lagi untuk tersisih untuk mengaji. Sibuk dengan harta, sibuk dengan jabatan, akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Berhasil dia melewati ujian yang buruk, tapi tak berhasil melewati ujian yang baik. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, sehat dan waktu lapang ini banyak yang menyia-nyiakannya ikhwah. Ya. Sehat dan waktu lapang. Ketika waktunya lapang, Masya Allah, dia gunakanlah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika waktu dia sempit, mungkin dia teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sakit, dia teringat dengan Allah. Ketika dia sehat, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'matani maghbunun kathirun minan nas. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Karena tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika in kanat tushghilu 'anis shalah. Demikian juga jika media-media tersebut, ya, jika media-media tersebut akhirnya membuat dia lalai dari salat, atau dikarenakan sibuk dengan media sosialnya, mungkin jualannya, dagangannya di internet, atau hubungan sosialnya di internet, yang membuat dia akhirnya sampai tak sholat. Wa tulhi an dzikrillah, membuat dia sampai lalai untuk berzikir kepada Allah. Wa turithul adawat wal ahqad, dan menimbulkan permusuhan dan iri serta dengki. Fa aidan fallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai yang namanya kerusakan. Demikian ikhwah. Jadi apakah bisa terjadi saling musuh melalui media sosial? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Banyak terjadi permusuhan di media sosial. Dikarenakan mengomentari sebuah status, akhirnya berantem di sana, saling caci, saling maki. Ya. Dan karena nggak tahu siapa orangnya, makanya seorang itu bisa mengucapkan, menuliskan apa saja yang dia inginkan. Mungkin dia tumpahkan keamarahannya dengan ucapan-ucapan kotor. Demikian, yang sebenarnya tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Tapi karena tak diketahui dia itu siapa, makanya dia pun leluasa melakukannya. Banyak terjadi seperti ini ikhwah. Ya, sehingga mereka musuh, terjadi permusuhan di media sosial. Sementara keduanya tidak saling mengenal. Saling caci, saling maki. Itulah dia ikhwah. Ya, kalau sampai seperti itu, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah tak menyukai yang kerusakan. Al-Baqarah ayat 205. Falitatruk hina idzin. Kalau sudah seperti itu, tinggalkan media sosial, tinggalkan semua sarana-sarana sosial. Tinggalkan. Antum tinggalkan WhatsApp, tinggalkan Facebook, tinggalkan Instagram, TikTok dan lain-lain, tinggalkan itu semua. Kalau hanya akan menimbulkan dosa, hanya akan menimbulkan permusuhan. Jika ada antum di satu grup ini masih berantem aja kerjanya, keluar dari grup tersebut. Adakah seperti ini? Ada. Ya, ada.
Saling berkomentar, akhirnya saling sakit hati. Namanya juga berkomentar melalui tulisan, masing-masing orang memahami sesuai dengan persepsi bacaannya sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Sesuai dengan kondisi hatinya. Demikian, kalau kondisi hatinya dalam keadaan emosi, dia baca bisa emosi. Mungkin dia balas dengan emosi juga. Yang terkadang yang membuat pernyataan, orang yang buat pernyataan yang pertama bingung loh, kok dia marah, apa sebabnya? Namanya juga tulisan. Bisa diartikan macam-macam oleh orang yang membacanya. Demikian. Kalau seperti inilah grupnya, keluar. Kalau dalam grup tersebut hanya ada gunjing, keluar dari grup tersebut, tinggalkan tuh grup. Gak ada faedahnya dan gak ada kebaikannya. Demikian ikhwah. Mendingan tidak ada grup. Kalau hanya kita masuk di grup-grup seperti ini. Apalagi kalau grup tersebut grup-grup yang isinya syubhat, la ilaha illallah. Berapa banyak ikhwah-ikhwah kita berada di grup-grup yang banyak syubhatnya. Ketika dia dapat syubhat, dia sibuk menanyakan para ustadznya, lantas dia minta ustadznya supaya membalas ataupun membantah syubhat-syubhat ini. Wong dia yang mendengar syubhat. Si ustadz yang dipaksa untuk membantah syubhat tersebut. Kenapa dia nggak keluar saja dari kelompok itu supaya tidak banyak syubhat? Ikhwah, dari mana itu? Dari media sosial. Didapati dari media sosial. Ikhwah, asyubhatu al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati kita itu lemah. Syubhat itu sangat keras dan kuat menerjang hati kita. Makanya jangan kotori diri kita dengan kotori hati kita. Jangan kita kotori hati kita dengan berbagai macam syubhat. Jadi itulah ikhwah. Fal tatruk hina idin. Kalau demikianlah kondisinya, tinggalkan itu semua. Ya. Jangan pertahankan. Fa innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam melaksanakan salatnya. Apa penyebab lalainya? Internet. Apa penyebab lalainya? Facebook. Apa penyebab lalainya? Sibuk dengan WhatsApp, dengan puluhan grup yang harus diberikan komentar. Demikian ikhwah. Ya, akhirnya salat tidak pada waktunya. Demikian seorang laki-laki sibuk dengan WhatsApp-nya, dengan grupnya, sibuk membaca. Dia mendengar hayya 'alas shalah dan hayyal falah, tidak dia pedulikan. Padahal sebelumnya, sebelum dia punya HP yang smartphone, HP biasa saja, dia tidak pernah seperti itu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan, Allah berikan dia smartphone yang ada internetnya, apalagi sekarang kuota di Indonesia ini surganya kuota bagi umat manusia, sangat murah-murah, ya, beda jauh lebih murah dibandingkan kota-kota yang negara-negara yang lain, apalagi kalau Saudi Arabia. Demikian ikhwah. Ya, jadi akhirnya melalaikan sholatnya gara-gara media sosial. Maka tinggalkan media sosial tersebut. Wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka muncullah generasi berikutnya di mana mereka adaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Meninggalkan salat gara-gara internet sering. Mengikuti syahwat gara-gara internet banyak, karena banyak infonya di sana. Fasawfa yalqauna ghayya. Orang seperti ini akan dicampakkan ke dalam neraka ghayya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar mengontrol media sosial ini terhadap anak-anak. Harus mengontrol yang kaitannya dengan internet. Mengontrol dengan siapa anak-anak kita berkomunikasi. Demikian. Karena itu semua, jika salah mereka mengambil teman di internet, jika mereka salah dalam memilih bacaan di internet, maka ini akan membuat si anak rusak dan berpengaruh terhadap akhlaknya. Makanya tidak ada toleransi bagi orang tua yang membiarkan anaknya bebas berselancar di dunia maya. Hati-hati itu. Ya. Dia akan bertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tua yang menyediakan wifi di rumahnya, sehingga
si anak ketika dia berselancar di dunia maya tidak takut habis kuota. Kenapa? Orang tuanya yang menanggung itu semua, yang membayar itu semua. Ya. Dia bisa lihat film apa saja, dia bisa baca apa saja, dia bisa lihat apa saja, dia bisa dengar apa saja tanpa takut kehabisan kuota. Kenapa? Ditanggung oleh orang tua dengan wifi. Ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Tidakkah kita takut pada Allah Subhanahu wa taala? Boleh Anda sediakan fasilitas wifi, tapi kontrol anak Anda. Jangan sampai membebaskan begitu saja. Demikian ikhwah. Jadi ini sangat penting sekali dan banyak dan sangat banyak kerusakan gara-gara internet, gara-gara dunia maya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, yang juga berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita yaitu wa ta'amulatuka ayyuhal ab wa anti ayyatuhal ma'al jirani tanakis. Demikian juga bagaimana muamalah ibu dan ayah terhadap tetangga. Itu juga berpengaruh terhadap pendidikan anak. Bagaimana rinciannya? Fa in kunta muhsinan ilal jirani wa ila abnaihim amalu auladaka bi muqtada hadzal ihsan wal karam. Apabila kamu bersikap baik terhadap tetanggamu dan anak-anak mereka akan memperlakukan bersikap baik juga terhadap anak-anakmu sebagaimana kebaikan yang kau berikan kepada anak mereka. Ya, kalau seandainya misalnya kita naik mobil nih, anak tetangga kita ada yang jalan kaki pergi sekolah sementara jalurnya sama. Apalah salahnya dipersilakan? Ayo nak, mau kemana? Mau ke sekolah om misalnya. Mana? Di situ jalur. Oh sama om juga ke sana. Yuk ikut naik. Demikian. Naiklah mobil bersama tetangganya. Senang kan anak-anak ikhwah. Dia akan cerita ke orang tua. Pasti akan cerita. Ya tadi pagi om sebelah ngajak saya ikut mobil dia. Enak naik mobilnya. Kan senang orang tua si anak. Demikian ikhwah. Ya, jadi bersikap baik terhadap tetangga. Ya, ini merupakan suatu kewajiban. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan memuliakan tetangga itu dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Berarti mereka yang tidak memuliakan tetangganya, tidak menghormati tetangganya, menunjukkan bahwasanya keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu tipis. Ya. Karena Allah mengkaitkan ini semua keimanan ini dengan memuliakan tetangga. Kalau dia tengkar saja dengan tetangganya, berarti ada masalah di keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian tidak sempurna atau masih sedikit keimanannya kepada Allah dan hari akhirat. Demikian ikhwah. Ya. Fa akrimu auladak. Kalau engkau bersikap baik terhadap tanggamu, terhadap anak-anak mereka, ya, maka mereka juga akan bersikap baik kepadamu dan kepada anak-anakmu. Mereka akan memuliakan anak-anakmu juga. Wa nasahu auladak, dan juga akan memberikan nasihat pada anak-anakmu. Demikian. Mungkin ketemulah anak kita misalnya di satu tempat, ya, di satu tempat yang enggak layak dia di tempat di situ. Kamu kan anak bapak sebelah, loh. Ngapain di sini nak? Ya Allah, ya pulang. Nah, demikian. Jadi dia ikut menjaga anak-anak kita, ikhwah. Dia ikut menjaga anak-anak kita. Demikian. Kenapa? Dia tahu ayahnya baik, ayahnya juga baik terhadap anak-anaknya. Tetangga kita juga akan memperlakukan seperti itu. Demikian. Kemudian wa ahabbul khairi laka wa li auladik. Mereka juga akan menyukai kebaikan untukmu dan untuk anak-anakmu. Amma idza kunta faddan ghalidhan ma'al jirani wa ma'a abnaihim. Adapun kalau engkau keras, kasar, ya, cuek terhadap tetanggamu dan terhadap anak-anak mereka, qabalu auladaka aidan bimisli hadzal muqabalah. Mereka akan membalas dengan perlakuan yang sama. Wa amaluhum bimisli hadzal muamalah. Mereka akan bersikap sebagaimana sikap yang kamu lakukan terhadap mereka. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya kita bersikap terhadap tetangga kita cuek, maka mereka juga akan cuek. Demikian ikhwah. Makanya para ikhwah khususnya yang sudah mengaji, sudah bermanhaj salaf, maka jangan cuek terhadap tetangga.
tegurlah mereka, ya. Bersikap proaktif lah, kita yang lebih dekat, mendekatkan diri kepada mereka. Karena banyak masyarakat kita itu bukan nggak kepingin dekat dengan kita, tapi karena dia khawatir, ini kalau saya dekat salah nggak ya, begitu. Nanti haram nggak ya? Jangan-jangan haram nggak boleh menurut mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Berapa banyak tetangga-tetangga kita karena dilihatnya kita berjenggot, ya, kadang-kadang pakai gamis, mereka takut negur. Mengapa takut? Jangan-jangan salah, jangan-jangan menurut pengajian mereka itu nggak boleh tegur, kan bisa saja ikhwah. Demikian ikhwah. Apalagi kalau ada kisah yang memang memilukan dari perjalanan dakwah salaf ini, di mana ada kelompok-kelompok yang mendakwakan dia dakwah salafiyah, tidak menjawab salamnya orang-orang awam dengan alasan mereka itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Assalamualaikum. Begitu aja, ya ilaha illallah. Ini merusak dakwah ikhwah. Ya, ini akan merusak dakwah. Berapa banyak ikhwah akhirnya mereka diusir gara-gara apa? Enggak pandai bermuamalah. Ya, tidak pandai bermuamalah kepada masyarakat dan kepada tetangga-tetangga. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, perlakukanlah tetangga kita dan anak-anak mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian fafarkun baina rajulin yadkhulu baitahu mathalan yahmilul fakihata fayara aulada jirani fayukrimuhum wa yuhsinu ilaihim wa yu'tihim mimma a'tahu Allah wa razaqahu. Tentu sangat beda seorang laki-laki yang ketika dia masuk rumah, waktu itu dia membawa buah-buahan, lantas dia lihat anak tetangganya ada di situ, ya. Anak tetangga ini melihat laki-laki tersebut atau kita sedang bawa buah-buahan. Kemudian kita lihat, anak tetangga sebelah, kita berilah dia sesuatu dari buahan tersebut, ya. Kita muliakan dia dengan memberikan buahan tersebut. Dengan seorang yang wa baina akhar yattali'u aulada jirani ila ma fi yadayhi, di mana yang satu lagi itu anak-anak tetangga melihat apa yang dia bawa. Anak-anak tetangga melihat apa yang dia bawa. Wa huwa bakhilun syahihun harisun jammu'un wa manu'un. Tapi dia tidak berikan karena dia kikir, pelit, kedekut dan seterusnya. Demikian, beda ya. Demikian. Jadi artinya begini ikhwah, kalau kita membawa makanan sementara ada anak tetangga di sekitar kita dan lihat makanan tersebut, kalau memang makan tersebut bisa diberikanlah sedikit kepada mereka, maka berikan, itu akan lebih baik. Ya, itu akan lebih baik. Demikian ikhwah. Ya, jangan sampai dia melihat, kadang-kadang ikhwah dia ini makan dengan anak-anaknya. Anak tangganya ngeliatin aja, la ilaha illallah. Tentu kan tidak layak seperti ini. Berilah dia. Ya. Namanya juga anak-anak, ngeliatin orang makan. Ya, tentu dia kepingin dengan apa yang sedang kita makan. Kalau Anda tidak ingin dilihati oleh orang, makalah di luar, makalah di dalam rumah. Kalau Anda tidak ingin makanan yang Anda bawa itu diminta oleh orang lain, maka sembunyikan dia. Demikian, sembunyikan dia. Jangan sampai kita makan enak di rumah kita dengan cara manggang ayam, manggang ikan. Sementara asap gurihnya itu sudah sampai ke tetangga kita. Tetangga kita mencium aroma panggang ikan, panggang ayam. Wah, tetangga kita bakar-bakar nih di sebelah. Demikian ikhwah. Apalah salahnya kita kirim ke tetangga kita sedikit, sepotong atau 2 potong. Untuk menghibur hati mereka yang sudah menghirup aroma gurih yang sampai ke rumah mereka. Bukankah ini sunnah Rasulullah SAW? Yang kata beliau, kalau kamu masak maka banyakkan kuahnya. Kemudian kamu kirim ke tetangga kamu. Artinya bukan kirim kuahnya aja, ya bisa marah tetangga. Kalau kita buat gulai kemudian kita kirim hanya kuahnya aja. Berilah sedikit isinya. Demikian ikhwah. Itu namanya cara bertetangga. Demikian. Anak-anak mereka juga kita kasihani, kita sayangi anak-anak mereka.
Kemudian fatara hal jiranu yuhibbunal awal wa abna'ahu am yuhibbuna hadzal sahih haris bakhil. Menurut Anda bagaimana? Apakah tetangga Anda itu lebih suka dengan seorang laki-laki dengan yang pertama, yaitu yang dia memberikan anak-anak tetangga buah-buahan tersebut, atau kepada orang yang kedua, ataukah mereka suka dengan laki-laki yang kedua, yaitu tidak memberikan apa saja, tidak memberikan apapun kepada anak-anak tetangganya? La syakka annahum yuhibbuna may yukrimuhum. Tidak diragukan lagi, pastilah mereka lebih suka terhadap orang yang memuliakan mereka, wa yahnu alaihim, dan menyayangi mereka, wa yuhibbuna abna'ahu, dan mencintai anak-anak mereka, wa yuhibbuna banatahu, mencintai putri-putri mereka, wa yusinuna ila abna'ihi wa abnatihi, dan bersikap baik terhadap putra-putri mereka. Wa kullu dzalika lahu athar fit tarbiyati tifl. Ini semua ada pengaruhnya dalam pendidikan anak-anak. Wallahu musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sikap kita ternyata terhadap tetangga itu juga berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita. Ya, semakin baik kita kepada tetangga, ya mereka juga akan mensikapi dengan kebaikan. Ya. Demikian. Walaupun ada sih tetangga-tetangga yang aneh, kita sudah bersikap baik tapi mereka tetap cuek, ya tidak mau tahu. Demikian. Ya ada yang seperti ini ada, tapi umumnya manusia itu kalau kita bersikap baik kepada mereka, mereka juga akan membalas dengan kebaikan juga. Apalagi di Indonesia, kalau kita bersikap baik itu dengan cara mengirim makanan misalnya berupa rantang. Itu salah satu budaya Indonesia, yaitu rantang yang kita kirim itu dia balik dalam keadaan berisi. Demikian. Mungkin ketika kita misalnya mengirim ke sebelah sop buntut satu rantang penuh, itu biasanya kalau balik itu ada saja isinya. Apakah lepat, intinya lemper, intinya tetap ada isinya. Itu budaya Indonesia yang cukup bagus, ikhwah. Itu yang disebut dengan tahabu. Walaupun mungkin harga nilai yang dia balas itu tidak senilai dengan apa yang kita berikan. Tapi kan kita memberikan itu bukan untuk balasan. Kita memberikan itu untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita itu memberi mereka makan liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak inginkan balasan dan juga enggak menginginkan terima kasih. Demikian. Ya kalaupun mereka membalas, ya alhamdulillah. Kalaupun mereka enggak balas, jangan kita menyesal. Nyesal sekali aku berikan mereka. Mereka sama sekali enggak ada membalas. Anda itu mau berdagang atau berbuat kebaikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ternyata memang di sini pengaruh sikap kita kepada tetangga juga ternyata sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kita muliakan mereka, kita sayangi anak-anak mereka, maka otomatis mereka juga akan menyayangi kita dan menyayangi anak-anak kita. Dengan catatan kita niatkan itu ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat baik kepada tetangga karena ada udang di balik batu. Ada niat-niat tertentu. Tetangganya, dia bersikap baik pada tetangganya. Ternyata tetangganya seorang janda misalnya, yang cantik jelita, baiklah dia. Padahal biasanya dia nggak ada baik-baik dengan tetangganya, tapi kalau kok perhatian dengan tetangga, rupanya karena emaknya janda misalnya. Baik sekali pada anak-anaknya. Ternyata yang targetnya adalah mamanya, ibunya. Nah, tentu ini tidak akan membuahkan kebaikan. Yang membuahkan kebaikan itu ikhwah, kalau kita melakukan itu ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat-niat yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini untuk hari ini kita telah bahas bagaimana pengaruh media sosial, pengaruh dunia maya terhadap pendidikan anak, dan pengaruh tetangga, pengaruh sikap kita kepada tetangga terhadap pendidikan anak-anak kita. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung dengan nomor yang ada tertera di layar televisi Anda, atau juga boleh kirimkan pertanyaan melalui via chat, ya, kirimkan ke nomor yang sama. Demikian.
Assalamualaikum Ustaz, saat mulai sholat apakah langsung takbirul ihram atau baca basmalah dulu? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika kita mau sholat ya tentunya sudah ada iringan niat. Ya, niat itu adalah al-qasdu. Dari rumah ketika kita mau pergi ke masjid tentunya sholat, bukan untuk main bola kan. Niat kita itu sudah memang mau sholat, itulah dia katakan niat. Tidak harus kita lafazkan, baik lafaz di mulut maupun lafaz dalam hati. Itu niat kita, saya mau sholat begitu. Demikian. Kemudian setelah ketika kita mau sholat bagaimana? Atau kita di rumah, sholat di rumah misalnya. Ya ketika kita wudhu mau ngapain kita setelah itu? Kan itu untuk sholat, ya, bukan untuk hal yang lain. Itulah yang dikatakan niat. An-niyatu huwal qasdu. Kemudian setelah itu ketika kita mau sholat bagaimana? Apakah kita baca basmalah? Enggak, langsung takbirul ihram. Langsung takbiratul ihram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk mengajarkan bismillah ketika mau sholat. Demikian juga tidak pernah mengajarkan kita untuk membaca 3 qul ketika mau sholat demi untuk mengusir setan. Demikian ikhwah, ya. Jadi langsung saja mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca ta'awudz, baca bismillah dan baca al-Fatihah. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik. Halo. Halo. Oke. Teleponnya terputus ya, ikhwah. Bismillah, maaf Ustaz mau bertanya, apakah hukum bagi akhwat yang ikut jadi petugas vaksinator COVID-19 di dalamnya terjadi ikhtilat? Jazakumullah atas jawaban. Ikhwah rahimani Allah wa ikum. Allahu a'lam bissawab. Kita harus bisa bedakan mana yang namanya ikhtilat yang tidak dibolehkan dan mana yang tidak menimbulkan fitnah. Demikian. Mungkin para ikhwah pernah membaca hadis di mana ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang menikah dan yang berkhidmat menyediakan menghidangkan makanan walimatul urs itu istrinya. Istrinya lah yang menghidangkan. Ini kan juga percampur bauran, tapi kan tidak terjadi fitnah di sana. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini ketika ikhtilat itu bisa menimbulkan fitnah dan tidak ada dua-duaan, insya Allah tidak mengapa. Walaupun kita katakan jika dipisah antara laki dan perempuan itu jauh lebih baik, ya, itu jauh lebih baik. Bukankah Rasulullah juga pernah ketika beliau duduk bersama para sahabat, beliau katakan semuanya aku melakukan ini dengan dia ini. Di situ berarti ada Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Bukankah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh kaum ibu-ibu, ya, ya, mereka melaporkan tentang suami-suami mereka, bagaimana sikap suami-suami mereka. Namun di saat itu ketika Umar bin Khattab datang, malah mereka langsung bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik tabir. Lantas Umar bertanya, kenapa kalian ini? Sungguhnya kami itu segan. Apa kata Umar bin Khattab? Seharusnya kalian lebih segan terhadap Rasulullah ketimbang kepadaku. Berarti kan waktu itu antara mereka dengan kaum ibu-ibu tidak ada pemisah. Demikian ikhwah. Ya mungkin dikarenakan mereka semua memakai cadar, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya itu adalah istri-istri Rasulullah juga kurang tepat. Karena ketika ditanya, "Kenapa kalian melakukan itu?" Mereka seharusnya menjawab, "Kami kan istri-istri beliau. Anda nggak layak bersama kami." Kan begitu seharusnya. Namun ternyata bukan itu jawabannya. Jadi yang namanya ikhtilat itu apabila memang mereka menimbulkan fitnah dan juga akan menimbulkan ada di situ berduaan, maka tidak dibolehkan. Demikian ikhwah.
Namun akan lebih baik dipisah antara laki-laki dan perempuan. Berarti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, si akhwat yang seperti ini insya Allah kalau memenuhi syarat masih dibolehkan. Jadi ikhtilat di situ tidaklah satu sebab sehingga dia tidak dibolehkan untuk melakukan sebagai vaksinator. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kita tidak boleh menikah dengan kerabat? Ikhwah rahimanallahu, ini jelas tidak benar, ya. Tidak benar. Bukankah Rasulullah SAW menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu kerabat dekatnya Rasulullah, sepupu Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita ikuti trombo lah ya, kalau orang Batak bilang trombonya, Ali bin Abi Thalib itu pamannya Fatimah radhiyallahu anha. Demikian boleh mereka menikah. Itu kan kerabat dekat ikhwah. Ya, kerabat dekat. Jadi nggak ada masalah dan banyak itu terjadi. Mungkin yang dimaksud adalah memang Imam Asy-Syafi'i pernah berfatwa bahwasanya beliau memakruhkan menikah kerabat dikarenakan pertama, kalau terjadi perpisahan maka akan berpengaruh kepada kerabat tersebut, kerabat sendiri, ya. Jadi ketidaksukaan jadi pecahlah kerabat tersebut. Atau mungkin dikarenakan kalau nikah dengan kerabat, jika di sana ada gen penyakit turunan sementara mereka satu kerabat, hal ini bisa menyebabkan akhirnya gen penyakit itu akan lebih buruk ada pada si anak mereka berdua. Demikian ikhwah. Itu kan kalau kita lihat dari sisi buruknya. Bagaimana kalau seandainya kerabat ini memang kerabat yang apa ya? Kerabat yang memang jenius, soleh dan seterusnya, cerdas. Kalau ini bersatu kan malah lebih baik. Demikian ikhwah. Jadi mungkin ada satu situasi ya kurang baik dan mungkin juga ada satu situasi yang lain itu malah lebih baik. Demikian. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan ketika menikahkan putri beliau Fatimah dengan sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Satu lagi ya tadi. Oke. Assalamualaikum. Bolehkah Ustadz bila seorang ibu menghentikan biaya pendidikan anak yang sudah remaja sebagai pembelajaran karena anak meninggalkan sholat dan akan memberikan lagi bila anak tersebut mau sholat? Sebagai pembelajaran karena anak meninggalkan sholat dan akan memberikan lagi bila anak tersebut mau sholat. Sudah berbagai cara Ustadz mengingatkannya tapi tidak didengar. Bolehkah saya menjelaskan pada anak bahwasanya semua kebutuhannya ditanggung oleh bapaknya, tapi kalau masih mau minta kebutuhan dari ibunya ibu darahnya jangan tinggalkan sholat. Saya dan suami sudah berpisah, syukron Ustadz, mohon solusinya. Baik ikhwah, azallahu iyyakum. Ya, kalau memang hal itu bisa membuat si anak bisa menjadi sholat, ya nggak ada masalah. Tapi ingat dulu biaya pendidikan yang bagaimana. Kalau si anak sudah belajar di pesantren, kemudian mungkin qadarullah si anak juga nggak sholat, ya, maka untuk menghentikan itu tentunya bukan satu hal yang bijak, karena kita bisa berkomunikasi dengan gurunya. Ustadz, anak saya ini ternyata kalau di rumah nggak sholat, gimana Ustadz? Begitu. Jadi Ustadz juga bisa ikut nimbrung dalam mendidik ini si anak. Tapi kalau memang kalau memang pendidikan tersebut memang tidak mendukung dan tidak berpengaruh terhadap pendidikan agama si anak, kalau diputuskan maka nggak ada masalah. Ibulah yang lebih tahu tentang pendidikan anak ibu, apa yang terbaik untuk anak ibu. Balil insanu ala nafsi basirah, sungguhnya manusia itu terhadap dirinya lebih tahu dan juga dia lebih tahu terhadap anak-anaknya. Jadi bisa saja ikhwah si anak ini
kalau dia tidak disekolahkan malah nanti dia akan menjadi lebih parah dikarenakan dia bisa main ke sana kemari misalnya. Tapi kalau ibu merasa dengan ancaman dia kalau nggak sholat dia nggak disekolahkan, kemudian sebagai konsekuensinya dia harus di rumah saja dan syarat yang lainnya, dan menurut ibu itu lebih baik, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Apabila dua hal yang sifatnya antara menolak mudarat dengan mengambil manfaat, itu hanya kita harus memilih antara dua, antara menolak mudarat dengan meraih manfaat, kita harus memilih, maka kita harus memilih apa? Menolak mudarat. Menolak mudarat itu apa? Yaitu agar dia meninggal, agar dia mau perhatian dengan sholatnya. Jangan sampai dia melakukan kebiasaan dia, yaitu tidak mau sholat. Demikian ikhwah. Jika memang itu artinya sekolah kan manfaat, sekolah manfaat, tapi dia nggak sholat, tidak disekolahkan, ini mudarat, ya. Tapi dia akan sholat. Nah, demikian. Tentunya kita pilih daf'ul madar yuqaddam ala naf'i ala jalbil manafi'. Menghilangkan, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan ketimbang mendapatkan untuk meraih manfaat. Allahu a'lam bissawab. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya mohon fatwanya sehubungan ada pasangan muda-mudi, sebut saja A dan B, suami istri, pacaran sampai hamil terus menikah resmi, apakah pernikahannya sah? Apakah pernikahannya sah? Pernikahan mereka sampai sekarang dan tidak mengulang akad nikahnya, lalu mereka punya anak yang kedua adalah perempuan dan sudah dinikahkan sebagai wali ayahnya si B tadi. Pertanyaannya, sahkah pernikahan anak itu? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau anak yang pertama tetap anak haram. Ya. Anak yang pertama itu tetap anak haram. Karena benih itu diletakkan di luar akad pernikahan. Ya. Kemudian mereka nikah. Mereka nikah di saat si wanita sedang hamil. Ya, di saat mereka sedang hamil, maka apakah pernikahan ini tidak sah? Ya, di sini para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah ini. Mohon Allahu a'lam bishawab, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan pernikahan tersebut tidak sah. Tapi bagaimana kalau seandainya mereka tetap dengan pernikahan tersebut tanpa mengulangi lagi sehingga punya anak 2, 3, dan 4 dan seterusnya? Apakah anaknya ini anak haram? Enggak. Karena pernikahan yang tidak sah itu kan asumsi kita yang berpendapat demikian. Kalau menurut dia itu sudah sah, maka anak kedua, ketiga, dan keempat, ya, dengan pernikahan yang menurut dia itu sudah sah, maka anak kedua, ketiga, keempat itu tetap dikategorikan anak itu anak sah, ya, anak tersebut anak sah. Nah, demikian ikhwah, karena dia meyakini pernikahan mereka itu pernikahan yang sah. Ya, pendapat yang lain yang mengatakan tidak sah. Oleh karena itu, anak kedua, ketiga, dan keempat dari hasil perkawinan tersebut, ya, pernikahan tersebut dari hasil akad tersebut, maka sah dinyatakan sebagai anak dan diakui dalam syariat. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum, karena dia meyakini itu adalah sebuah keabsahan. Jadi tidak kita katakan lagi anak zina. Ya, tidak lagi dikatakan anak zina. Tidak sama seperti anak yang pertama. Itu jelas-jelas memang dia ada tanpa ada akad pernikahan sama sekali. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. HP-nya mulai mengulah. Selanjutnya,
Bagaimana cara agar anak bisa mau diajak murojaah hafal Quran? Kadang anak marah-marah, anak saya berusia 7 tahun, Masya Allah. Ya, itulah salah satu kendala orang tua. Biasanya hal ini sangat membutuhkan kesabaran, biasanya hal ini sangat membutuhkan kesabaran bagi orang tua. Untuk mengajak mereka, tentunya ibu bisa lakukan dengan cara memberi hadiah. Nah, kalau kamu mau murojaah 1 juz, ibu kasih sekian ribu misalnya. 2 juz, sekian, kalikan saja. Pokoknya 1 juz sekian ribu. Kalau 2 juz ya kalikan saja. Demikian ikhwah. Itu kalau ibu punya uang untuk memberikan hadiah tersebut. Kalau seandainya ibu punya yang lain yang bisa yang bisa menyenangkan si anak, iming-imingkan dia, berikan janji itu. Tapi ingat, kalau memang mereka sudah melakukannya, jangan sekali-sekali mengingkarinya. Makanya janjikan kepada mereka sesuatu yang kita mampu untuk melakukannya. Demikian. Jangan sampai mengiming-imingkan, nah kalau kamu hafal 10 juz, kita pergi umroh. Ayah akan pergi, ayah bawa kamu pergi umroh. Sementara si ayah tahu dia saja belum bisa pergi umroh, apalagi mengikutkan anaknya. Ya, ini tentunya akan merusak kepercayaan si anak terhadap orang tuanya. Makanya berilah dia iming-iming. Yang pertama yang sanggup kita berikan. Yang kedua, jangan kita mengingkari hal itu jika memang mereka sudah melakukan apa yang kita inginkan. Beri dia hadiah, beri dia apresiasi. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Kalau dia nggak mau juga, bagaimana Ustaz? Ya bujuk. Apa nggak ada cara yang lain? Ya, nggak bisa kita katakan udah biarkan sajalah. Ya, terserah dialah mau ngapal mau nggak. Oh nggak bisa, berarti kita kalah dengan setan namanya. Ya, kita jangan sampai sekalah dengan setan. Setan itu berupaya untuk menyeret anak kita supaya mereka tidak mau lagi menghafal Quran. Setan nggak suka nengok anak kita menghafal Quran. Demikian ikhwah. Apakah kita biarkan anak kita diseret oleh setan? Makanya jangan kalah. Harus tetap semangat. Gunakan berbagai macam cara untuk membangkitkan semangat anak kita agar mereka mau menghafal Quran. Demikian ikhwah. Tetap lembut, tetap bijak, tetap sabar, dan gunakan hal-hal yang baik, hadiah dan lain-lainnya agar anak kita bisa betah membaca Al-Quran dan murojaah Al-Quran. Demikianlah para pemirsa sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.